Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 9 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami hidup murni bagi Engkau ya Bapa, sebab Engkau murni, demikian juga Yesus anak-Mu murni. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Panglima Sorga. Ayat inti terambil dari Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus adalah satu-satunya yang tidak berdosa yang pernah tinggal di bumi, namun selama hampir 30 tahun, dia tinggal di antara penduduk Nazaret yang jahat. Fakta ini merupakan teguran bagi mereka yang menganggap dirinya bergantung pada tempat, kekayaan, atau kemakmuran agar dapat menjalani kehidupan yang tidak bercelah. Pencobaan, kemiskinan, kesulitan adalah disiplin yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Yesus tinggal di rumah seorang petani, dan dengan setia dan riang melakukan bagiannya dalam menanggung beban rumah tangga. Dia pernah menjadi panglima sorga, dan para malaikat dengan senang hati menggenapi firman-Nya. Sekarang dia adalah seorang hamba yang rela, seorang anak yang penuh kasih dan penurut. Dia belajar suatu keahlian, dan dengan tangannya sendiri bekerja di bengkel tukang kayu bersama Yusuf. Dalam pakaian sederhana seorang pekerja biasa, dia berjalan di jalanan kota kecil, berangkat dan pulang dari pekerjaan sederhananya. Dia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan jerih payahnya. Ketika Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan remaja, pikiran dan tubuh dikembangkan. Dia tidak menggunakan kekuatan fisiknya secara sembarangan, tetapi sedemikian rupa agar tetap sehat, agar dia dapat melakukan pekerjaan terbaik di segala lini. Ia tidak rela bercelah, bahkan dalam penanganan peralatan. Dia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana dia sempurna dalam karakter. Melalui teladannya sendiri, dia mengajarkan bahwa adalah tugas kita untuk rajin, bahwa pekerjaan kita hendaknya dilakukan dengan ketepatan dan ketelitian, dan bahwa pekerjaan seperti itu adalah terhormat. Latihan yang mengajarkan tangan untuk berguna dan melatih generasi muda untuk menanggung beban hidup, memberikan kekuatan fisik, dan mengembangkan setiap kemampuan. Semua orang harus menemukan sesuatu untuk dilakukan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Allah menetapkan pekerjaan sebagai berkat, dan hanya pekerja yang rajin yang menemukan kemuliaan dan kegembiraan hidup yang sesungguhnya. Perkenaan Allah
terletak pada jaminan penuh kasih atas anak-anak dan remaja yang dengan gembira mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga, berbagi beban sebagai ayah dan ibu. Anak-anak seperti itu akan keluar rumah untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. The Desire of Ages, halaman 72. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 235 paragraf 2. Kristus adalah satu-satunya yang tidak berdosa yang pernah tinggal di bumi. Namun, selama hampir 30 tahun dia tinggal di antara penduduk Nazaret yang jahat. Fakta ini merupakan teguran bagi mereka yang menganggap dirinya bergantung pada tempat, kekayaan, atau kemakmuran agar dapat menjalani kehidupan yang tidak bercela. Pencobaan, kemiskinan, kesulitan adalah disiplin yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Kemurnian hidup bukan karena lokasi tempat tinggal, bukan karena menyingkir dari tantangan, bukan pula dengan tersedianya segala sesuatu. Bahkan kondisi hidup kita yang penuh tantangan merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita dapat memiliki kehidupan yang murni dan teguh? Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace, halaman 112 paragraf 6 yang berbunyi, sebagaimana Allah murni adanya dalam lingkungannya, demikian juga manusia harus murni adanya di lingkungannya. Dan dia akan menjadi murni kalau Kristus dibentuk di dalam hati, yang adalah pengharapan kemuliaan, ditiru dan dipantulkan seperti tabiat Kristus. Dikatakan kita murni kalau Kristus terbentuk di dalam hati kita. Nah, bagaimana Kristus terbentuk di dalam hati kita? Signs of the Times tanggal 27 September tahun 1899 paragraf 9 berkata, Kristus dibentuk di dalam dan oleh rohnya dia memenuhi janji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, dan oleh kehadiran rohnya Kristuslah, maka Kristus terbentuk di dalam hati kita. Dan bila Kristus terbentuk di dalam hati kita, maka itulah wujud kegenapan janjinya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Perhatikan juga penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang cara Kristus terbentuk di dalam kita. Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Dan oleh roh kebenaran inilah Kristus terbentuk di dalam hati kita. Manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21 menjelaskan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa dengan menerima roh kebenaran yang adalah rohnya Kristus, Sang Penghibur, maka itulah wujud kita menerima Kristus terbentuk di dalam hati kita. Dan bila Kristus terbentuk di dalam hati kita, itulah kemurnian dan keteguhan. Sebab hidupnya Yesuslah yang murni dan teguh. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukan tempat atau lokasi di mana kita tinggal yang memurnikan kita. Banyak yang merasa jika tinggal jauh dari tantangan dan godaan, maka hidup akan lebih mudah murni. Ada juga yang merasa kalau semua kebutuhan terpenuhi, maka hidup akan lebih mudah menjadi murni. Ada juga yang rela hidup menderita dan susah agar dapat jadi murni. Apapun usaha kita tidak akan memurnikan kita. Satu-satunya yang ada yang dapat memurnikan hidup kita hanyalah dengan menerima Kristus terbentuk di dalam hati kita. Dan bila mana Kristus terbentuk di dalam hati kita, maka itulah keselamatan. Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf 1 berkata, untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan membawa sorga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Jelas bahwa untuk kita dapat masuk sorga, maka Kristus harus terbentuk di dalam kita, dan bila mana Kristus dibentuk di dalam hidup kita, maka kita menjadi murni. Tidak heran upahnya adalah kehidupan kekal. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Jangan terlalu pusing apakah si A, si B, dan lainnya sudah keluar dari kota atau belum. Jangan terlalu pusing apakah semua sudah country living atau belum. Pusingkan diri sendiri, apakah Kristus sudah terbentuk di dalam diri atau belum. Jika Kristus terbentuk di dalam hidup kita, maka dimanapun kita tinggal dan apapun tantangan hidup kita, maka kita akan keluar menjadi murni seperti Yesus murni, meski tinggal di kota jahat dan hidup susah. Perhatikan kesaksian Nyonya White berikut ini dalam suratnya nomor 94 tahun 1903 paragraf 16. Usia tua dan kelemahan telah menimpa saya, dan saya ingin tinggal dekat dengan Juru Selamat saya. Saya ingin melekat dekat dengan sisinya. Saya ingin melakukan kehendak Bapa Sorgawi saya. Saya ingin terus mengingat bahwa hidup kita murni hanya ketika kita berada di bawah kendali Allah, dan bahagia hanya karena kita mengadakan persekutuan dengannya. Saudaraku dalam Tuhan, yang Nyonya White rindukan adalah tinggal dekat Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya tempat yang dapat memurnikan kita. Di dalam Yesuslah kita menjadi murni dan teguh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang vital dan penting ini, bahwa satu-satunya cara untuk kami dapat hidup murni dan teguh adalah dengan Kristus terbentuk di dalam hati kami, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus masuk dalam hati kami dan berkuasa, terbentuk dalam hidup kami, sehingga bila mana Kristus datang kedua kali, kami pun dapat bersama Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.